matimu. Kenapa harus setengah mati? Supaya hidup kita nggak setengah mati. Orang Kristen, orang percaya anak Tuhan yang tidak cinta Tuhan segenap hati, pasti hidupnya setengah mati. Tapi kalau kita cinta Tuhan segenap hati, hidup kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Dan dengan segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, bukan semakin cinta uang. Anak Tuhan lebih suka mencari uangnya, mencari berkatnya daripada mencari sumber berkatnya. Cari berkat dapat tapi akan habis. Tapi cari sumber berkatnya dapat tapi tidak akan pernah habis. Tolong itu. Yudas bukan cinta Yesus, tapi dia cinta uang. Yudas itu adalah murid Yesus yang dipercaya. Bapak Ibu setuju? Dari mana tahunya? Yudas adalah bendahara Yesus. Yesus tidak mengangkat Simon, tidak mengangkat Yohanes Petrus jadi bendahara, tetapi diangkat Yudas Iskariot. Tapi sayang saudara, Yudas tidak cinta Yesus, dia cinta uang. Makanya lihat saudara, Matius 27 ayat ketiga. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia telah. Lalu ia mengembalikan uang menjadi perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Saudara, mari kita mencintai Yesus. Cinta uang kita nggak akan pernah luas. Cinta uang kita pasti hancur. Cinta uang kita pasti binasa. Ada di sini Bapak Ibu yang terima gajian bilang sama bosnya, bos Pak, gajinya kegedean, potong setengah deh bos. Kalau ada daftar ke Pak Teo sekarang, mungkin Pak Teo sendiri ya. Dikasih gaji bulan dia bilang gini, kapan gue kaya? Kita nggak pernah bilang enough, selalu berkata more, kurang. Kita nggak pernah berkata more, tau more? Nggak mau. Selalu more, ingat, kurang. Cinta duit kita nggak akan pernah puas. Cinta Yesus kita pasti puaskan. Amin. Bapak Ibu lihat, orang Kristen, anak Tuhan ketika bekerja di perusahaan kelihatan apakah dia cinta Yesus atau cinta uang. Kalau dia cinta Yesus, dia bekerja secara profesional. Dia bekerja, dia memberikan yang terbaik. Halo. Tapi kalau dia cinta uang, dia bilang begini, nggak ada bos. Bos lagi ke luar negeri, aman. Kerjanya santai. Kerjanya malas. Alkitab bilang Kolose 3, saudara tahu? Tahu nggak saudara bilang apa? Kolose 3. Apapun yang kamu kerjakan, yang kamu buat, itu lakukan, perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena Tuhanlah yang memberkati kamu, karena Tuhanlah yang memberi upah. Kita anak Tuhan bukan karena kita melayani Tuhan sebagai pemusik, WL, singer, aser atau apapun. Bukti kita anak Tuhan hidup dalam kebenaran. Kalau kita hidup kebenaran, pasti kita main Tuhan. Kita katakan amin. Ya, ada banyak anak Tuhan yang main Tuhan hidupnya nggak benar, hidupnya nggak beres. Makanya siang ini kalau kita rasa kita nggak beres, yuk bikin beres. Karena kita nggak tahu kapan kematian datang menuju. Yang kedua, mari kita mau apa saudara? Yang kedua, cari jiwa. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Satu jiwa bertobat, ribuan malaikat bersuka. Makanya setiap waktu Tuhan panggil saya siap. Kenapa? Ada banyak jiwa yang saya sudah baptis, ada banyak jiwa yang saya selamatkan. Apalagi ketika saya main camp Melayu Pria Sejati, sudah tahu itu poin pertama, sesi pertama itu bagaimana seorang pria bisa kuat kalau penguasa tunggalnya bukan Yesus. Itu akar poin pertama. Tantang mereka. Banyak mereka dari lebih seberang, orang-orang hebat.
Dia bilang begini, Pak Pendeta, boleh nggak saya percaya Yesus? Iya. Karena Yesus bukan Tuhannya orang Kristen. Setuju Bapak Ibu? Kalau orang bilang Yesus Tuhan Kristen itu salah. Di mana ayatnya? Yesus itu adalah agama Kristen. Salah. Yang benar adalah Yesus Tuhannya seluruh umat manusia di muka bumi yang percaya kepadanya. Amin. Jadi ketika saya pada sesi pertama itu, poin pertama jelas. Makanya rata-rata pria saya tantang, jadikan Yesus Tuhan Tunggal, itu adalah maju ke depan. Ada banyak mereka sekali pelayan hamba Tuhan. Mereka bilang, Tuhan Tunggal itu bukan Yesus, tapi diriku. Makanya hidupmu gak beres, saya bilang. Kalau Tuhan Tunggal hidupmu adalah Yesus, hidupmu pasti dalam kebenaran. Setuju dengan Amin? Karena sudah apa? Akulah jalan, akulah kebenaran. Jadi kalau Yesus Tuhan kita, hidup kita pasti benar. Enggak mungkin enggak. Tadi saya sudah banyak kesaksian di depan dengan para pria-pria kumpul. Kalau kita hidup benar, Tuhan akan membela kita. Amin. Dan kebenaran tidak perlu dibela. Karena apa? Kebenaran itu adalah Yesus Tuhan sendiri. Yes. Amin. Yang kedua, punya hati jiwa-jiwa. Ketika kita meninggal, Tuhan tanya, berapa banyak jiwa kamu menangkan? Kalau siang ini berkata, Tuhan satu dulu. Mulai berdoa, menangis buat orang tuamu, kedua orang tuamu, om dan kamu, anak-anakmu, cekang, cingke, besar, atau siapa saya tidak tahu. Mungkin mereka bisnismu, selamatkan dia. Saya senang beberapa teman saya ekstrim. Begitu Pak Teo. Kalau ada orang mau join dengan dia bisnis, dia bilang apa? Lu mesti ikutkan beras jati. Kalau enggak, pending dulu. Dia jual rukonya harganya miliaran. Boleh nggak cicil? Boleh. Setiap bulan dia bayar 50 juta. Dari sekian M, berapa kapal lunasnya? Dia nggak pusing. Yang penting dia ikut scam. Ikut beras jati, dia berubah. Dia percaya Tuhan. Buat dia uang gampang dicari. Amin. Ayo punya hati buat jiwa-jiwa. Dulu teman saya perokok berat. Kalau dia nongkrong sama karyawannya, bagi-bagi rokok. Sekarang dia bertobat. Kalau dia jongkok, rokoknya nggak ada. Anak buahnya bilang apa? Bos, kita akan beda. Kenapa? Sudah percaya Yesus sungguh-sungguh. Satu persatu karyawannya dimenangkan bagi Yesus Tuhan. Makanya sebagai pengusaha semakin diberkati Tuhan. Bisnisnya semakin maju, semakin kaya, semakin sukses. Semakin kita mengasihi Yesus, hidupmu semakin sejahtera. Hidupmu semakin bebas dari ketakutan. Justru kita makin cinta uang, kita makin gak jelas. Jangan jadi Kristen yang semakin cinta uang. Pelit, binkopet, binmepet, ngeri sekali. Dia cinta Yesus. Amin. Yuk kita sama Tuhan, kita berdiri saudara.